Oke, selamat datang kembali di channel YouTube saya, Charles Lee. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang IHSG dan beberapa saham dari sektor kesehatan, seperti Kalbe, KF, IRA, INAF, Prodia, seperti itu. Oke, sebelum kita membahas ke IHSG dan beberapa saham sektor kesehatan, jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube saya, Charles Lee. Buat teman-teman yang sudah like, share, dan subscribe channel YouTube saya ucapkan terima kasih banyak atas support dan dukungannya, sehingga channel ini bisa lebih berkembang lagi. Oke, tanpa berpanjang lebar lagi, kita langsung bahas ke IHSG kita. Untuk indeks kita atau komposit tanggal 30 November 2021 atau akhir bulan November mengalami koreksi ya sebesar 1,13%. Tetapi kalau kita lihat ke levelnya itu 6.533,92,9320. Tetapi kalau tadi saya amati untuk pergerakan IHSG sampai di penutupan sesi pertama itu masih di zona hijau ya. Masih hijau, tetapi mulai dari sesi pembukaan sesi kedua itu langsung dibanding turun hingga penutupan seperti itu. Nah, penyebabnya apa? Kalau saya pribadi sih masih belum tahu pastinya apa. Cuman kemungkinan ini adalah karena isunya taperingnya itu sudah mulai mereda dan tindakan-tindakan dari investor itu mulai taking profit dulu, mengamankan profitnya dulu. Soalnya kenapa? Takutnya karena muncul varian baru dari COVID-19, Omicron seperti itu, takutnya nanti ada indikasi atau ditakutkan bahwa IHSG kita ini break seperti itu. Jadi break dari supportnya 6.500 sehingga mengalami koreksi yang cukup dalam seperti itu. Jadi mengamankan cash dulu. Jadi yang sudah profit mungkin sudah di taking profit dulu, sisakan sedikit. Ketika nanti sudah turun jauh atau turun banyak, turun dalam, maka masuk lagi. Ini terlihat dari dana asingnya, foreignnya kebanyakan keluar ya. Tadi di awal sesi pembukaan itu saya sempat mengamati untuk foreignnya sendiri itu sempat penjualannya banyak, jadi net sell-nya itu banyak. Kemudian mulai ketika turun jauh di awal sesi sempat turun, kemudian dibawa naik lagi kan. Jadi perlahan-lahan dibeli lagi dikit-dikit seperti itu. Jadi sehingga tetap stagnan di zona hijau sampai di akhir sesi pertama. Kemudian di sesi kedua langsung dijual juga seperti itu, dijual lagi sehingga langsung zona merah seperti itu. Penurunannya cukup tajam sih sebesar 1% lebih ya. Seperti itu. Nah, kemana pergerakan IHSG? Kemungkinan akan retest ke 6.500. Semoga masih kuat untuk ditahan di MA 50-nya di sekitar 6.500. Seperti itu. Tetapi kalau misalnya break atau ya break dari supportnya, kemungkinan untuk retest itu di retest 6.400. Cuma itu the worst case-nya ya. Maksudnya kalau terburuknya break dari 6.500 mungkin akan menyentuh lewat shadow-nya ke 6.400. Tetapi saya harap sih begitu nyentuh 6.500 atau awal bulan ya 1 Desember 2021 bisa hijau seperti itu. Oke, kita langsung masuk ke analisa saham sektor kesehatan. Saham yang pertama ada KLBF atau Kalbe Farma. Untuk Kalbe Farma sendiri ini cukup menarik karena mungkin saya sudah bahas di beberapa analisa video sebelum-sebelumnya bahwa KLBF ini posisinya masih rounding ya di sekitar 1.600. Nah, kalau kita lihat ini memang dia masih berkisar di 1.600. Untuk garis EMA 50 maupun 150 sudah mengarah ke atas. Kalau kita tarik trend line-nya itu masih belum patah ya, masih uptrend, strong uptrend. Walaupun secara minor ini masih sideways seperti itu. Untuk volume ada ya. Untuk garis MACD mulai melandai, tetapi yang menarik menurut saya adalah kalau kita cek broker summary-nya
Kita coba dari tanggal 29 aja. KLPF. Ini ada akumulasi, masif akumulasi. Kalau kita trace dari awal mulai roundingnya dari 2 November atau bulan November awal, kita trace tanggal 2 sampai dengan, atau tanggal 1 lah, tanggal 1 November sampai dengan sekarang, masih akumulasi. Seperti itu. Jadi akumulasinya terus berlanjut, ada kaset, ZP, BB, CS, YU. Ini 3,5 M, seperti itu volume. Di harga rata-ratanya 1.600 kan, 1.600 seperti itu. Berarti masih rounding di sekitar 6.600an ini. Jadi buat teman-teman bisa masukkan ke watchlist. Takutnya bisa langsung terbang kalau ada sentimen positif. Terutama gini ya, menurut analisa saya dengan adanya varian baru ya dari COVID-19, bukan saya mengharapkan masuk ke Indonesia, saya tidak mengharapkan, tetapi sentimen itu ada sentimen negatifnya juga, ada sentimen positifnya. Kenapa? Kalau positifnya adalah kalau dengan varian itu ada, otomatis kan berpikirannya dari segi bisnis ya. Otomatis kalau misalnya tingkat COVID-nya naik, otomatis dari segi kesehatan itu kayak rumah sakit, obat-obatan, itu kan dibutuhkan. Dibutuhkan berarti permintaannya banyak. Permintaan banyak berarti prospek atau laba yang dihasilkan itu meningkat. Jadi banyak, kalau kita nanti lihat sampai di akhir ya video, banyak beberapa saham sektor kesehatan itu sudah mulai diakumulasi. Seperti itu. Jadi mengindikasikan bukan kita forecast-nya jelek ya, enggak. Tetapi dari segi bisnis kalau misalnya itu ada varian baru, maka takutnya gelombang ketiga itu muncul, maka dari sisi obat-obatan, oksigen, terus dari segi rumah sakit, itu akan diminta. Permintaannya banyak. Kalau permintaannya banyak sehingga operasionalnya meningkat, hingga akhirnya labanya meningkat. Nah, itu seperti itu. Oke, kita lanjut ke analisa. Untuk KLBF ini bisa spekulasi buy ya. Di sekitar 1.600 ini masih oke karena akumulasinya di sekitar 1.600. Jadi buat teman-teman bisa spekulasi buy. Seperti itu. Buat teman-teman yang sudah punya di daerah bawah, hold saja saham ini karena masih berada di atas EMA 50-nya. Yaitu di sekitar 1.535. Kita lanjut ke saham berikutnya, ada KF. Atau Kimia Farma. Untuk Kimia Farma sendiri tanggal 30 November 2021 mengalami kenaikan ya sebesar 6,61% ke level 2.740. Untuk KF sendiri ini garis EMA 50-nya masih di bawah ya, di sekitar 2.470, sedangkan EMA 150-nya di sekitar 2.620. Volumenya untuk hari ini, 2 hari ini cukup oke ya, cukup meningkat. Ini kalau saya lihat dari analisa candle-nya, ada kemungkinan untuk besok tanggal 1 itu break dari EMA 150-nya. Seperti itu. Karena volume ada, body candle-nya cukup oke, walaupun ada shadow ya di atas. Seperti itu. Ada potensi atau kemungkinan untuk break dari EMA 150-nya di sekitar 2.640. Seperti itu. Kita coba lihat broker summary-nya. Untuk KF sama, ada akumulasi ya. 2 hari ini ada akumulasi. Kita coba lihat untuk 1 bulan ini dari November. Sama. Jadi dari November sudah ada akumulasi ya. Oleh YB, MG, DH, AO, MI, JP. Yang jual ada SH, SK, YU, XC, PD, KK. Seperti itu. Kemudian gimana untuk analisa
sahamnya. Buat teman-teman yang belum punya, bisa spekulasi buy di sekitar 2600-an. Kemungkinan karena kalau misalnya ini break dari MA 150 ada dua kemungkinan, bisa lanjut kenaikannya ke minimal retest di 2800 kembali, atau dia akan retest dulu ke supportnya, yaitu MA 150-nya di sekitar 2630 sampai 2600. Seperti itu. Jadi buat teman-teman, karena ini sudah kenaikannya cukup tinggi tetapi ada sentimen positif, bisa pertimbangkan untuk spekulasi buy di sekitar 2600-an. 2600, 2630, 40 masih oke. Karena ada akumulasi juga. Kemana arahnya? Selama masih berada di atas MA 150 dan MA 50-nya masih naik, hold saja saham ini karena sentimennya masih oke ya. Sentimen sektor kesehatannya masih oke. Seperti itu. Lanjut ke IRA. Itama Rano Raya. Oke, untuk IRA sendiri tanggal 30 November 2021 itu mengalami kenaikannya cukup signifikan sebesar 10,40% ke level 2070. Sempat menyentuh level tertingginya itu di 2110, tetapi pada waktu penutupan ditutup di 2070 rupiah. Seperti itu. Untuk IRA sendiri, kalau kita tarik trendline-nya belum patah dari tren uptrend channelnya. Kemudian untuk MA 50 maupun 150-nya sudah break ya di sekitar 1760. Jadi sudah bisa dikatakan uptrend kembali ya. Seperti itu. Kemudian buat teman-teman yang sudah punya mungkin di daerah bawah atau baru beli di sekitar 1760-an, under 1800, bisa pertimbangkan untuk take profit dulu, mengamankan profit dulu di sekitar 2100, atau apabila gagal break dari 2100 resisten, atau kalau misalnya mau lebih aman gitu ya, selama masih bertahan di level psikologisnya di level 2000, hold saja saham ini karena potensinya masih cukup oke. Seperti itu. Nah, buat teman-teman juga yang belum punya posisi, takutnya sudah kenaikannya sudah cukup tinggi, jadi jangan dikejar dulu, biarkan mungkin konsolidasi dulu 1-2 candle baru re-entry, seperti itu. Jadi kemungkinan kalau akumulasinya berlanjut, kita coba lihat brokernya ya, broker summary-nya rasanya akumulasi. Sedikit akumulasi ya, tapi kalau kita lihat 2 hari terakhir jelas ada akumulasi, ada PD, ZP, YU, CP, MG yang jual NI, SKI, KI, YP, GR, seperti itu. Jika akumulasi masih berlanjut, maka kemungkinan untuk retest ke 2100 itu masih ada. Tetapi kalau misalnya waste-nya mungkin akan koreksi seperti ini ya, naik 2 hari, kemudian koreksi bentar sebelum melanjutkan kenaikan. Jadi bisa manfaatin entry aja kalau misalnya masih bertahan di 2000 dan ada koreksi, itu mungkin bisa entry untuk melanjutkan kenaikan minimal ke 2100, 2200 masih oke. Seperti itu untuk IRA. Saham berikutnya ada INAF, Indofarma. Untuk Indofarma sendiri tanggal 30 November 2021 mengalami kenaikan sebesar 2,80% ke level 2570. Untuk MA 50 maupun 150-nya itu berada di MA 50 berada di 2390 atau 2400, sedangkan MA 150 ada di 2510, 2500. Seperti itu. Ini belum bisa dikatakan break dari MA 150 ya, tetapi kalau melihat dari pergerakan beberapa saham sektor kesehatan,
maka volume juga ada, maka ada kemungkinan untuk break dari EMA 150-nya. Seperti itu. Kita coba lihat broker summary-nya. Enough ada distribusi ya, malahan 2 hari terakhir ada distribusi ya, distribusi. Kita coba lihat 1 bulan ini ya, distribusi seperti itu. Jadi kalau untuk saham Enough sendiri masih ada potensi kalau distribusinya berlanjut ya, maka ada potensi untuk koreksi kembali di sekitar EMA 150-nya di 2500 seperti itu. Apabila masih bertahan di level 2500 atau minimal di 2400 itu masih oke ya, cukup oke untuk Enough, karena kembali lagi sentimennya sudah ada ya, sentimen varian baru itu seperti itu. Kita lanjut ke analisa saham berikutnya, ada PRDA atau Prodia. Untuk Prodia sendiri ini masih cenderungnya uptrend ya, secara minor ini uptrend karena garis EMA 50 maupun 150-nya masih mengarah ke atas. Tetapi yang perlu kalau saya amati ya, buat teman-teman bisa buy on breakout apabila misalnya akumulasinya berlanjut dan pergerakannya masih naik, bisa buy on breakout di sekitar 9.000. Apabila berhasil break dari 9.000, maka bisa spekulasi buy. Kalau seandainya gagal break dari 9.000, maka bisa tunggu di sekitar level 8.000-nya. Level 8.000-nya seperti itu. Kita coba konfirmasi ke broker summary. PRDA. Ada sedikit distribusi ya 2 hari terakhir ini. Sedikit distribusi kalau kita lihat tanggal 30-nya akumulasi seperti itu. Jadi jika berhasil break dari 9.000 mungkin bisa spekulasi buy on breakout, atau misalnya kalau misalnya gagal break dari 9.000 tunggu aja di sekitar 8.000. Itu masih cukup oke sih. Seperti itu untuk analisa video kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube saya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir.